Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Fida Puspita, mahasiswa TPHP UGM dengan NIM 20 garing 463748 garing TP garing 13026. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal penelitian dengan judul Impact of Traditional Processing on Proximate Composition, Folate, Mineral, Phytate, and Alpha-galacto-oligosaccharide Content of two West African copy-based donut. Pada bagian introduction jurnal ini dipaparkan bahwa peningkatan produksi dan konsumsi kacang-kacangan di seluruh dunia merupakan hal penting karena banyak karakteristik bermanfaat yang terkandung baik untuk dampak lingkungan maupun nilai gizi. Kacang-kacangan adalah sumber penting protein nabati di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana akses protein hewani seringkali terbatas. Mereka juga memiliki kandungan serat yang tinggi dan beberapa mineral serta vitamin penting. Kacang tunggak atau Vigna unguiculata awab disebut juga kacang hitam atau kacang polong. Kacang ini merupakan jenis kacang yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di Afrika Barat. Selain itu, kacang ini dapat beradaptasi baik dengan suhu tinggi dan kekeringan, sehingga kacang ini merupakan pilihan yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim dan untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di negara-negara Afrika Barat, kacang tunggak sering dikonsumsi sendiri atau dalam kombinasi dengan sereal. Tidak hanya itu, biji kacang tunggak ini juga merupakan sumber komponen yang dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung asam fenolik dan flavonoid. Tidak hanya itu, mereka juga mengandung serat larut dan tidak larut, serta banyak senyawa fungsional lainnya, termasuk vitamin B seperti folat dan tiamin. Biji kacang tunggak juga bagus sebagai sumber mineral. Namun, kacang tunggak ini mengandung beberapa komponen gelatin seperti phytate atau polyphenol yang dapat mengurangi bioavailabilitas mineral. Kendala utama lainnya adalah terdapat alpha-galacto-oligosaccharide dalam biji dan di sebagian besar hidangan kacang tunggak. Oligosaccharide itu tidak dapat dicerna sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam perut. Oke, berbicara tentang hidangan yang ada di Afrika Barat, salah satu negara bagian Afrika Barat itu ada di Benin. Nah, di wilayah Benin ini terdapat hidangan tradisional donat dengan bahan dasar kacang tunggak, disebut dengan ata. Ata ini memiliki ciri khas kerak warna coklat muda. Kemudian ada juga atadoko. Atadoko memiliki ciri khas warna coklat tua dari kerak karena sebagian atau tanpa dehuling. Kemudian, unit operasi selama persiapan donat dengan bahan dasar kacang tunggak ini tentunya dapat mengurangi kandungan mikronutrien. Pada penelitian sebelumnya itu telah menggambarkan bahwa produksi ata dan atadoko ataupun produk serupa itu hanya menganalisis komposisinya, kandungan mineral dan kandungan fitatnya, dan penelitian itu tidak melaporkan bagaimana efek dari langkah pemrosesan. Maka dari itu, tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi pengolahan tradisional kacang tunggak menjadi ata dan atadoko seperti yang dilakukan unit produksi kecil di Benin dan pengaruhnya terhadap komposisi proksimat, mikronutrien seperti mineral dan vitamin B, serta kandungan faktor zat anti gizi, phytate dan alpha-galacto-oligosaccharida dalam bahan mentah, produk antara, dan produk akhir tergantung pada varian pemrosesan yang digunakan. Baik, selanjutnya yaitu bagian material and method. Berikut ini beberapa subbagian dari material dan metode pada penelitian ini.
Oke, selanjutnya yaitu bagian material. Sebagian dari material ini yang pertama ada pengumpulan dan pretreatment biji kacang tunggak. Karakterisasi pengolahan tradisional kacang tunggak menjadi ata dan atadoko dilakukan menggunakan kultivar kacang tunggak lokal yang biasa dikonsumsi bernama Atachuetola atau biji putih. Nah, biji ini didapatkan dari petani yang di bawah naungan International Institute of Tropical Agriculture di wilayah Benin. Kemudian, penilaian terhadap kandungan pola dan alpha-galacto-oligosakarida yang hilang pada setiap unit operasi dilakukan menggunakan kultivar kacang tunggak yang sama, yang ditanam pada tahun 2019 dan didapatkan dari petani di departemen yang sama. Sebelum digunakan, biji kacang tunggak ini dibersihkan dengan membuang biji-bijian yang telah rusak dan terdapat serangga serta batuan kerikil pada kacang tersebut. Kemudian ditempatkan pada suhu 20 derajat Celcius selama 1 minggu untuk menghancurkan sel telur serangga. Selanjutnya disimpan pada tempat kering, tepatnya pada suhu kamar sampai pengolahan dilakukan. Sebagian selanjutnya yaitu pengolahan tradisional menjadi ata atau atadoko dan pengambilan sampel. Nah, seluruh produsen ini menggunakan batch bahan baku yang sama, yaitu biji kacang tunggak sejumlah 1 kg yang diberikan kepada 12 produsen secara acak di area Cotonou, Benin, untuk diproses menjadi ata dan atadoko menurut prosedur tradisi mereka masing-masing. Nah, untuk analisis laboratorium, diambil sampel dari 33 produk antara dan 14 produk akhir. Sampel tersebut didapatkan dari biji yang sudah dibersihkan, kemudian biji yang sudah dikupas kulitnya, kulit yang direndam, adonan yang telah dikocok, dan produk akhir dari donat ata, kemudian tepung selama adonan dikocok, kemudian ada donat atadoko. Di samping itu, perlu diperhatikan beberapa catatan berikut ini, yaitu lama perendaman, pengocokan, dan penggorengan, serta suhu penggorengan. Kemudian, sampel yang telah didapatkan tadi dikumpulkan segera dan ditempatkan di lemari es untuk transportasi ke laboratorium, di mana nantinya sampel ini akan disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Sebagian material yang selanjutnya yaitu persiapan sampel untuk analisis komposisi. Yang pertama ada pengeringan beku dan penggilingan. Nah, 50 gram dari setiap sampel beku ini dibeku keringkan dan digiling menggunakan pabrik laboratorium IKA M20, kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai dianalisis komposisi proksimatnya, mineral, alpha-galacto-oligosakarida, dan kandungan fitatnya. Yang kedua ada penggilingan kryo. Sebanyak 20 gram setiap sampel beku ini digiling di bawah nitrogen cair menggunakan laboratorium penggilingan IKA M20 untuk mendapatkan bubuk homogen, kemudian segera ditempatkan ke dalam tas buram untuk menghindari pelembapan melalui udara sekitar dan disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, sampel kriomalt ini digunakan untuk analisis folat. Sebagian selanjutnya ada reagen, enzim, bahan referensi, dan standar. Nah, terdapat beberapa bahan kimia yang digunakan untuk analisis total serat pangan yang terkandung pada donat ata dan atadoko. Seperti ada test kit, verbakos, petroleum ether, etanol, hidrogen peroksida, asam nitrat, asam klorida 37%, amilase dari Aspergillus oryzae, protease dari Streptomyces griseus, ada natrium ascorbat, galaktosa, glukosa, fruktosa, sulkosa, rafinosa pentahidrat, natrium hidroksida, konjugasi dari pankreas ayam, folat asid kasei, kubis putih, dan tepung gandum. Bagian selanjutnya adalah method. Nah, sebagian dari metode yang pertama ada analisis komposisi.
Analisis komposisi ini dilakukan pada komposisi terdekat dan penentuan energi. Total bahan kering atau dry material, protein kasar, lipid, dan kandungan abu ditentukan dengan menggunakan metode standar. Nah, kandungan serat makanan larut dan tidak larut itu ditentukan menggunakan Megazyme KDT DFR kit. Upaya yang dilakukan yang pertama ada sampel diliofiliasi, kemudian direduksi menjadi bubuk, selanjutnya disaring dan dikeringkan pada suhu ruang. Nah, terdapat 5 sampel gabungan berdasarkan variasi pemrosesan, lalu diester dengan enzim, serta disaring. Sehingga didapatkan ekstra, kemudian diendapkan. Nah, energi ditentukan menggunakan koefisien Catwater. Yang dihasilkan yang pertama ada protein dan karbohidrat sejumlah 4 kilokalori, kemudian ada lipid sejumlah 9 kilokalori, dan ada sel makanan sejumlah 2 kilokalori. Nah, kemudian di sini juga ditampilkan tabel bagaimana proses produksi ATA dan ATA DOCO. Selanjutnya yaitu analisis komposisi mineral. Nah, total besi, seng, kalsium, dan magnesium yang terkandung pada biji kacang tunggak ini ditentukan dengan cara spektrometri emisi optik menggunakan plasma yang digabungkan secara induktif. Nah, rata-rata kandungan mineral yang diperoleh selama penelitian ini yaitu 5,7 mg untuk besi, 7 mg untuk seng, kemudian 798 mg untuk kalsium, dan 128 mg untuk magnesium. Berikutnya yaitu analisis komposisi kuantifikasi folat atau vitamin B9. Nah, total folat ditentukan dengan cara ekstraksi enzimatik dan uji mikrobiologi sebagai berikut. Yang pertama, setiap 0,5 gram sampel dicerna dengan enzim amilase dan enzim konjugasi, kemudian didiamkan pada suhu 30 derajat selama 3 jam. Berikutnya ditambahkan protease. Nah, campuran tersebut kemudian diinkubasi selama 1 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Berikutnya, ekstraksi sampel diencerkan dan dipipet teteskan ke dalam 96 microplate. Berikutnya, media asam folat KCI diinokulasikan dengan Lactobacillus rhamnosus dan ditambahkan ke microplate. Selanjutnya, diinkubasi selama 18 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah dilakukan inkubasi, folat diukur dengan microplate reader dan diatur pada 590 nm. Nah, diperoleh rata-rata kandungan folat yaitu sebesar 47 gram setiap 100 gram dry material. Berikutnya yaitu analisis komposisi asam fitat. Nah, kandungan asam fitat ini ditentukan oleh kinerja tinggi kromatografi pertukaran anion setelah dilakukan ekstraksi pada sampel. Berikutnya yaitu analisis komposisi alpha-galacto-oligosakarida. Nah, alpha-galacto-oligosakarida seperti raffinose, tasius, dan verbakose beserta produk degradasi potensialnya seperti saccharose, galactose, fruktosa, glukosa ini juga diekstraksi. Pemisahan dan kuantifikasi alpha-galacto-oligosakarida ini dilakukan dengan kromatografi pertukaran anion kinerja tinggi dengan deteksi amperometrik berdenyut menggunakan thermoscientific dionex sistem ICS 6000 HPC. Kemudian gula diidentifikasi dengan perbandingan waktu retensi dengan standar yang sesuai dengan galaktosa, glukosa, fruktosa, sukrosa, raffinose, pentahidrat, dan verbakose. Analisis komposisi selanjutnya yaitu kuantifikasi mikronutrien dalam donat tanpa lemak. Nah, untuk menilai efek pengenceran pasif karena penyerapan minyak selama menggoreng, kandungan mikronutrien dari sampel dihilangkan lemaknya ini dihitung pada basis materi dengan persamaan sebagai berikut, yaitu
CDF sama dengan C0 per 100 min Fs dikali 100, di mana CDF adalah kandungan mikronutrien dalam sampel yang dihilangkan lemaknya, CO adalah konsentrasi mikronutrien dalam sampel yang diencerkan dengan minyak, dan Fs adalah lemak konten pada sampel. Nah, rumus ini memungkinkan untuk menilai bagian dari penurunan yang disebabkan fenomena lain selain penyerapan minyak, seperti degradasi enzimatik, difusi, oksidasi, dan inaktivasi termal. Oke, sebagian dari metode selanjutnya ada penilaian keseimbangan massa. Penilaian keseimbangan massa dilakukan selama produksi ATA di unit pemrosesan kecil. Donat ATA diproduksi oleh 3 produsen menggunakan pengolahan dehuling kering di Cotonou. Fraksi yang diperoleh pada setiap langkah ini dicatat, serta berat fraksi yang dihasilkan bahan baku, produk antara, produk sampingan, dan donat sebagai produk akhir. Kemudian, kandungan dry material dari semua sampel juga diukur dan digabungkan dengan kandungan folat dan glukos untuk menghitung jumlah folat dalam gram dan alpha-galactooligosaccharides dalam miligram pada bahan baku, intermediate produk, dan produk akhir. Kemudian, distribusi folat dan alpha-galactooligosaccharides dalam fraksi yang dihasilkan ini nantinya diungkapkan sebagai persentase jumlah awal dalam bahan baku. Baik, bagian berikutnya yaitu analisis statistik. Pada penelitian ini, data dianalisis dengan perangkat lunak yang bernama StatGraphic Sensorion 16.2 untuk mendeskripsikan komposisi nutrisi produk antara dan produk akhir, sarana dan standar deviasi yang dihitung, dan perbedaan antara sampel dinilai dengan satu arah analisis varians atau ANOVA, dilanjutkan dengan uji nomenkels dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan pada P kurang dari 0,05. Nah, berikut ini model linier yang digunakan untuk menilai efek dari berbagai faktor pemrosesan pada kandungan gizi donat ATA dan ATA Doko. Berikutnya masih pada bagian analisis statistik. Berikut ini adalah model linier yang digunakan untuk mengevaluasi antara parameter pemrosesan dan kandungan nutrisi donat, baik itu komposisi proksimat, mineral, folat, fitat, dan alpha-galactooligosaccharides pada produk donat tersebut. Selanjutnya yaitu result and discussion. Nah, berikut ini adalah subbagian dari result and discussion pada penelitian ini. Berikutnya yaitu karakterisasi pemrosesan ATA dan ATA Doko. Selama pengolahan donat ATA secara tradisional, langkah-langkah utama yang dilakukan adalah dehuling, perendaman, penggilingan basah, pengocokan, dan penggorengan. ATA donat dibuat dari biji yang dikupas dan diperoleh dengan cara pengupasan kering atau basah. Dehuling basah dilakukan secara manual menggunakan biji yang sebelumnya telah dibasahi dengan air untuk melunakkan kulit biji tersebut. Sedangkan untuk pengupasan kering, biji kacang tunggak digiling kasar menggunakan penggilingan lokal yang dilengkapi dengan 2 batu asah logam. Langkah penggilingan diikuti dengan pencucian dan penggosokan secara manual untuk menghilangkan kulit biji. Hasilnya diperoleh setelah dehuling direndam dan digiling menjadi adonan menggunakan alat yang sama untuk penggilingan. Nah, selama produksi ATA, rata-rata lama waktu yang digunakan untuk perendaman kacang tunggak yang digiling kasar adalah sejumlah 22 plus min 11 menit, untuk pengocokan adonan selama 23 plus min 15 menit, dan untuk penggorengan selama 5 plus min 2 menit untuk masing-masing 1 kg kacang tunggak yang diolah. Kemudian, suhu penggorengan rata-rata bervariasi antara 135 derajat Celcius
pada suhu awal hingga 173 derajat Celcius pada akhir pemasakan. Nah, sedangkan untuk produksi Atadoko, langkah utama yang dilakukan adalah penggilingan kering, pengocokan, dan penggorengan. Biji kacang tunggak utuh digiling langsung atau digerus kasar, lalu ditampi sebelum digiling menjadi tepung. Selanjutnya, air ditambahkan ke tepung untuk mendapatkan adonan. Di antara 5 produksi donat Atadoko yang menggunakan varian penggilingan langsung, 2 diantaranya menambahkan NaHCO3 ke adonan sebagai agen ragi selama proses pengadukan. Kemudian, rentang waktu untuk pengadukan pada donat Atadoko ini adalah selama 23 plus min 9 menit dan untuk penggorengan selama 5 plus min 2 menit dengan suhu penggorengan berkisar antara 162 derajat Celcius hingga 193 derajat Celcius. Pada presentasi ini juga dilampirkan diagram pemrosesan donat Ata dan Atadoko. Sebagian selanjutnya adalah pengaruh variasi pemrosesan tradisional pada komposisi nutrisi donat Ata dan Atadoko. Yang pertama yaitu komposisi terdekat dari donat Ata dan Atadoko. Komposisi terdekat dari biji kacang tunggak Ata dan Atadoko disajikan pada tabel berikut ini. Nah, kandungan protein rata-rata pada bahan baku adalah 22 gram pada setiap 100 gram dry material. Kemudian, kandungan protein dalam biji kacang tunggak dapat bervariasi tergantung pada kultivar, kondisi lingkungan, dan praktik agronomi. Dihasilkan kandungan lipid dari biji kacang tunggak dalam penelitian ini adalah sejumlah 1,6 gram pada setiap 100 gram dry material. Bilangan tersebut agak rendah seperti kacang pada umumnya jika diamati. Nah, kemudian kandungan serat makanan total dari biji kacang tunggak ini terbilang cukup tinggi, yaitu sebesar 15 gram pada setiap 100 gram dry material, dan rata-rata 83% serat itu tidak larut. Kemudian kandungan protein, abu, dan total serat makanan baik itu larut dan tidak larut itu secara signifikan lebih rendah di donat Ata daripada donat Atadoko. Seperti yang telah diharapkan, kandungan lipid meningkat tajam selama persiapan donat. Kandungan lipid rata-rata pada donat Ata secara signifikan lebih tinggi dari Atadoko. Karena jumlah kandungan dari lipid pada donat Ata itu sebesar 48 gram, sedangkan pada donat Atadoko sejumlah 28 gram. Kemudian, terjadi penyerapan minyak yang lebih tinggi oleh donat yang disiapkan dengan biji yang dikupas dan direndam dibandingkan dengan donat yang disiapkan dengan tepung utuh. Hal tersebut dapat terjadi karena ukuran partikel adonan yang dipengaruhi oleh kondisi penggilingan. Penggilingan basah ini memang menghasilkan partikel yang lebih halus dibandingkan penggilingan kering. Dan produk dengan distribusi ukuran partikel yang dominan halus ini memiliki kapasitas penyerapan minyak yang sangat tinggi. Kemungkinan lain yang menjadi penyebab dari perbedaan penyerapan minyak pada kedua donat ini adalah kandungan serat larut yang lebih tinggi dari adonan yang dipersiapkan untuk donat Atadoko. Dengan swelling yang terjadi karena adanya air, serat larut dapat meningkatkan viskositas adonan dan hal tersebut dapat mempengaruhi penyerapan minyak. Dalam penelitian ini, konsekuensi utama dari penyerapan minyak selama proses penggorengan adalah
pengurangan pasif dari proporsi nutrisi lain di kedua jenis donat, dan yang cukup kuat adalah peningkatan nilai energi. Sehingga nilai energi donat atas secara signifikan lebih tinggi daripada Atadoko karena kandungan lipid yang lebih tinggi dari donat Ata dan 2 kali lebih tinggi dari donat Atadoko. Berikutnya yaitu perubahan zat gizi mineral. Nah, biji kacang tunggak ini mengandung mineral dengan nutrisi penting, terutama zat besi dan magnesium. Kandungan zat besi pada donat meningkat selama pemrosesan untuk kedua jenis donat tersebut. Peningkatan kandungan zat besi dari kedua jenis donat ini bisa disebabkan oleh adanya kontaminasi dari berbagai kemungkinan sumber selama pemrosesan. Untuk donat Ata, lebih dari 60% variabilitas zat besi, kalsium, dan kandungan magnesium. Hal tersebut disebabkan karena variabilitas antar produsen. Sebaliknya, variabilitas kandungan seng ini sangat rendah dan tidak berhubungan dengan faktor apapun. Sedangkan untuk donat Atadoko, variabilitas kandungan besi ini terkait dengan faktor tipe penggilingan yang digunakan. Dengan kandungan zat besi ini lebih tinggi pada proses penghancuran sebelum penggilingan daripada pada proses penggilingan secara langsung. Di samping ini juga terdapat tabel yang memaparkan variabilitas dari zat besi pada setiap faktor pemrosesan untuk kedua jenis donat. Berikutnya yaitu perubahan zat gizi folat. Total kandungan folat dari bahan baku awal adalah sejumlah ini. Kemudian selama produksi kedua jenis donat, pengurangan kandungan folat ini diamati pada setiap langkah. Terdapat perbedaan dalam kandungan pada setiap proses donat ini. Perbedaan dalam kandungan rata-rata folat pada donat Ata dan Atadoko ini bisa terjadi karena tidak adanya perendaman selama produksi Atadoko. Bahkan, efek negatif dari durasi perendaman pada kandungan folat ini juga terlihat selama produksi Ata. Dalam penelitian ini, efek negatif dari durasi perendaman yang diamati dapat disebabkan oleh peningkatan difusi karena loss permukaan yang tinggi dihasilkan oleh ukuran grid yang kecil. Kemudian perubahan zat gizi fitat. Nah, kandungan fitat dari kedua jenis donat ini, baik untuk donat Ata dan Atadoko, ini hanya sedikit terpengaruh oleh pengolahan, meskipun menurun pada beberapa langkah produksi. Dan pada hasil akhir penelitian ini didapatkan bahwa rata-rata kandungan akhir fitat secara signifikan lebih tinggi pada donat Atadoko daripada donat Ata. Berikutnya yaitu perubahan alfa-galakto-oligosakarida. Nah, total kandungan alfa-galakto-oligosakarida pada biji kacang tunggak ini mencapai sejumlah ini. Dan kandungan stasios itu lebih tinggi 8-10 kali lipat dibandingkan dengan verbakose dan raffinose. Kemudian perubahan dalam kandungan alfa-galakto-oligosakarida selama pemrosesan Ata dan Atadoko ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Selama produksi Ata, kandungan raffinose dan verbakose ini meningkat setelah proses dehuling basah. Menurut penelitian Srerama tahun 2010, dia ini mempelajari tentang distribusi alfa-galakto-oligosakarida pada kotiledon, sumbu embrionik, dan kulit biji dari dua spesies kacang-kacangan yaitu buncis dan kacang kulti. Srerama ini menemukan bahwa konsentrasi oligosakarida ini lebih tinggi pada bagian kotiledon, tetapi stasios juga hadir dalam jumlah yang tinggi pada bagian sumbu embrionik. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa peningkatan diamati setelah pengupasan basah karena penghilangan kulit biji yang tidak mengandung raffinose dan verbakose.
Berikutnya, setelah dehuling selama persiapan ATA, terjadi penurunan kandungan sebanyak 15 hingga 20% dari 3 bentuk alpha-galacto-oligosakarida sampai proses Wipdom. Nah, penurunan setelah Wipdom ini lebih signifikan selama proses pengolahan ATA-DOCO. Kemudian, setelah proses penggorengan, perbedaan kandungan alpha-galacto-oligosakarida dari kedua jenis donat ini diimbangi oleh penyerapan minyak yang lebih tinggi pada donat ATA, sehingga total akhir kandungan rata-rata alpha-galacto-oligosakarida dari donat ATA adalah sejumlah 2.695 mg pada setiap 100 gram dry material, sedangkan untuk donat ATA-DOCO sejumlah 2.680 mg pada setiap 100 gram dry material. Berikutnya yaitu bahan kering. Kerugian dan keuntungan bahan kering yang diamati selama pemrosesan ini ditampilkan pada grafik berikut ini. Selanjutnya yaitu keseimbangan massa folat. Nah, kandungan folat total awal dari biji kacang tunggak yang digunakan untuk penilaian keseimbangan massa adalah sejumlah ini. Kemudian dalam studi ini, penggilingan itu menghasilkan tambahan kerugian rata-rata 13% dari folat awal. Penambahan air bilasan gilingan yang mengandung sekitar 6% dari folat awal ke adonan selama whipping itu juga tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan antara freshly made dough dengan whipped dough. Di samping itu, penggorengan ini juga sangat mempengaruhi kandungan folat. Namun, bagian utama dari penurunan yang diamati pada penelitian ini berhubungan dengan penyerapan minyak oleh adonan selama penggorengan dan hanya sekitar 10% dari penurunan yang dapat dijelaskan oleh degradasi termal. Di sini juga ditampilkan tentang tabel yang berisi kandungan dari folat tersebut dari berbagai setiap pemrosesan. Berikutnya yaitu keseimbangan massa alpha-galacto-oligosakarida. Nah, jumlah awal dari raffinose, stasios, dan verbakos ini berkurang sejumlah 5%, 12%, dan 10% untuk setiap masing-masing alpha-galacto-oligosakarida tersebut setelah dilakukan pengupasan. Di samping itu, jumlah awal raffinose itu 22%, stasios 32%, dan verbakos 36% ini ditemukan pada kulit biji dan air cucian. Kemudian setelah grit direndam, jumlah alpha-galacto-oligosakarida awal yang ditemukan dalam air dan grit yang direndam memberikan kesimpulan bahwa 18-33% dari alpha-galacto-oligosakarida awal hilang karena degradasi. Selain itu, terdapat peningkatan penting dari jumlah awal galaktus, glukos, dan fruktosa yang merupakan produk degradasi alpha-galacto-oligosakarida secara bersamaan yang juga diamati. Nah, jumlah awal gula ini meningkat sejumlah 23 kali lipat untuk galaktosa, 33 kali lipat untuk glukosa, dan 14 kali lipat untuk fruktosa. Bagian terakhir yaitu bagian conclusion. Nah, penelitian ini menyoroti efek kompleks dari pemrosesan tradisional pada komposisi proksimat, kandungan mineral, folat, fitat, dan alpha-galacto-oligosakarida dari dua jenis donat berbahan dasar kacang tunggak yaitu donat ATA dan ATA-DOCO, serta variabilitasnya dalam fungsi setiap jenis donat dan variasi pemrosesan yang dilakukan. Bagian dari efek ini sebenarnya dapat dikaitkan dengan beberapa parameter pemrosesan seperti lama perendaman dan jenis penggilingan. Tetapi peran praktik produsen juga tetap signifikan dalam menghalangi pemahaman keseluruhan tentang seluruh efek yang ditimbulkan oleh pemrosesan. Kemudian,
Hasil yang didapatkan yaitu kandungan mineral hanya sedikit terpengaruh oleh pengolahan. Kemudian, meskipun jumlah kehilangan folat cukup signifikan, tetapi kandungan folat dalam produk akhir sudah cukup untuk memenuhi syarat bahwa donat ini dapat dijadikan sebagai sumber folat. Berikutnya, secara global, donat Atta Doko menunjukkan nilai gizi yang lebih baik dibandingkan dengan donat Atta, dengan protein, serat, dan folat yang lebih tinggi, serta kandungan lipid yang lebih rendah. Sebenarnya studi ini memungkinkan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pemrosesan yang dapat mempengaruhi kualitas gizi donat dengan bahan dasar kacang tunggak, menggunakan perspektif yang dapat mengoptimalkan persiapan para produsen di masa depan. Nah, sebuah studi dalam kondisi terkontrol juga dapat membantu untuk lebih memahami dan menguasai faktor-faktor yang dapat menyebabkan kehilangan folat dan alpha-galacto-oligosakarida karena degradasi selama proses perendaman. Di samping itu, penyerapan minyak ini juga penting untuk diamati selama proses penggorengan karena dapat menyebabkan pengurangan pasif dari kandungan nutrisi lainnya. Kemudian, asupan lipid yang tinggi ini dapat mengimbangi minat nutrisi donat dengan bahan dasar kacang tunggak. Oleh karena itu, studi lebih lanjut ini sangat diperlukan untuk menentukan kondisi pemrosesan dalam upaya membatasi penyerapan minyak pada donat dengan bahan dasar kacang tunggak ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang jurnal penelitian ini. Semoga bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam pada para audiens. Karena pada video sebelumnya saya sudah mempresentasikan tentang isi jurnal penelitian yang saya pilih, saat ini adalah sesi Q&A. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda apa sebenarnya urgensi dilakukannya penelitian ini? Oke teman-teman, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan pertama, kita juga perlu tahu nih, apa sih sebenarnya tujuan dari penelitian ini? Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi pengolahan tradisional kacang tunggak menjadi Atta dan Atta Doko seperti yang dilakukan di unit produksi kecil di wilayah Benin, serta pengaruhnya terhadap komposisi proksimat, mikronutrien seperti mineral dan folat, dan juga zat anti gizi dalam bahan mentah, produk antara, dan produk akhir tergantung pada variasi pemrosesan yang digunakan. Kemudian, tujuan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah pemrosesan yang bertanggung jawab atas hilangnya folat dan alpha-galacto-oligosakarida selama dilakukan produksi donat. Kemudian, teman-teman juga perlu tahu nih, Atta dan Atta Doko merupakan donat khas Benin, wilayah Afrika Barat, yang biasanya dijadikan hidangan untuk sarapan. Nah, Benin ini masih termasuk negara berkembang yang sektor utama perekonomiannya itu berfokus pada bidang pertanian, sehingga pemenuhan gizi bagi warga negaranya juga belum optimal karena tentunya untuk mengakses ataupun mengimpor bahan makanan yang kaya akan gizi ini juga diperlukan biaya yang tidak murah ya. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para penduduk di wilayah Benin tentang bagaimana efek proses pembuatan donat Atta dan Atta Doko terhadap kandungan zat gizinya, sehingga didapatkan solusi terbaik agar dapat mempertahankan nilai gizi kacang tunggak tersebut selama pemrosesan produksi. Kenapa hal tersebut penting? Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, donat ini dikonsumsi saat sarapan, di mana kita membutuhkan asupan gizi yang cukup supaya metabolisme tubuh juga dapat berjalan secara optimal.
Pertanyaan yang kedua, pada proses yang dilakukan, menurut Anda proses apa yang sangat mempengaruhi kandungan dari kacang tunggak? Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan kedua ya teman-teman. Jadi menurut saya, proses yang sangat mempengaruhi kandungan kacang tunggak ini ada dua proses, yaitu pencucian dan perendaman biji, dan penggorengan. Proses yang mempengaruhi kandungan kacang tunggak itu terlihat dari penurunan yang signifikan dari folat sebanyak 50% dan alfa-galaktooligosakarida sebanyak 33% setelah dilakukan pencucian dan perendaman biji pada produksi donat. Di samping itu, pada penelitian ini juga ditemukan bahwa terjadi penurunan pasif dalam kandungan mineral setelah dilakukan penggorengan karena adanya penyerapan minyak oleh adonan donat tersebut. Pertanyaan ketiga. Tunjukkan perbandingan kandungan mineral, folat, dan fitat dari kedua jenis donat Atta dan Atta Deco. Baik, berikut ini adalah perbandingan kandungan gizi pada donat Atta dan Atta Deco. Untuk donat Atta terkandung seng sejumlah 5,2 mg per 100 gram dry material, kalsium sebanyak 53 mg per 100 gram dry material, magnesium sejumlah 188 mg per 100 gram dry material, fitat sebanyak 526 mg per 100 gram dry material, folat sebanyak 111 gram per 100 gram dry material, alfa-galaktooligosakarida sejumlah 4.623 mg per 100 gram dry material, lipid sejumlah 48 gram per 100 gram dry material, abu sejumlah 2,8 gram per 100 gram dry material, dan dietary fiber sejumlah 7,1 gram per 100 gram dry material. Sedangkan untuk donat Atta Deco terkandung seng sejumlah 4,1 mg per 100 gram dry material, kalsium sejumlah 90 mg per 100 gram dry material, magnesium sejumlah 168 mg per 100 gram dry material, fitat sebanyak 656 mg per 100 gram dry material, folat sebanyak 177 gram per 100 gram dry material, alfa-galaktooligosakarida sejumlah 3.713 mg per 100 gram dry material, lipid sejumlah 28 gram per 100 gram dry material, kemudian dietary fiber sejumlah 8,6 gram per 100 gram dry material, dan juga abu sebanyak 5,1 gram per 100 gram dry material. Secara global, kandungan Atta Deco ini menunjukkan nilai gizi yang lebih baik daripada Atta dengan melihat protein, serat, dan folat yang lebih tinggi dan kandungan lipid yang lebih rendah dibandingkan donat Atta. Pertanyaan yang keempat. Pada video dikatakan bahwa kandungan fitat tidak terpengaruh oleh proses pengolahan secara signifikan. Mengapa bisa seperti itu? Oke, langsung saja. Jadi penyebab kandungan fitat itu tidak terpengaruh secara signifikan pada proses pengolahan ini karena selama produksi donat, proses dehulling itu tidak berpengaruh pada kandungan fitat. Hal tersebut dapat disebabkan oleh lokalisasi asam fitat tersebut pada benih kacang tunggak. Di dalam kacang-kacangan, asam fitat ini disimpan dalam globoid yang terletak pada kotiledon biji. Dengan demikian, dehulling bukan merupakan cara yang efisien untuk mereduksi asam fitat pada biji kacang tunggak. Demikian pula, perlu diketahui bahwa perendaman dilakukan tidak secara signifikan mengurangi kandungan fitat dari biji yang dikupas. Mengapa demikian? Hal tersebut dijawab oleh penelitian yang dilakukan oleh Gobo dan Vetuga pada tahun 1984. Jadi dari penelitian yang mereka lakukan didapatkan bahwa terjadi penurunan 20-28% kandungan fitat dalam kultivar kacang tunggak selama perendaman pada suhu 20 derajat Celcius selama 3 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya efek yang diamati dalam penelitian ini
Mungkin karena singkatnya durasi perendaman. Perlu diketahui bahwa dalam penelitian yang sudah saya pilih ini, perendaman hanya dilakukan selama 9 sampai 38 menit. Baik, Q&A sudah selesai ya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan juga apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.